Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku bikin Madonna cake. Jadi ini perpaduan dari bolu yang lembut, puding busa, dan juga agar-agar. Ini rasanya enak banget teman-teman. Jadi dalam satu kali gigit kita nggak cuma makan satu macam kue aja ya. Nah, untuk langkah membuatnya, yang pertama ini aku udah lelehkan 75 gram margarin. Kemudian ke dalam wadah masukkan 90 gram gula pasir, 3 butir telur, 100 gram tepung terigu, 1 bungkus vanili, dan juga setengah sendok TSP. Kemudian ini di mixer ya teman-teman sampai adonan putih kental dan berjejak. Ini aku pakai stand mixer ya teman-teman karena kebetulan hand mixer aku lagi rusak dan aku belum sempat beli lagi. Ini aku pakai metode all in one ya teman-teman. Jadi nanti mixernya itu cukup sebentar aja, tapi hasil bolunya lebih empuk, lembut, dan moistnya itu tahan lama ya teman-teman. Jadi semakin hari dia itu semakin moist. Nah, ini sudah cukup mixernya ya teman-teman. Ini akan aku pindahkan ke dalam wadah yang lebih datar supaya lebih mudah mencampurkannya dengan margarin. Bisa juga tetap di bowl ini aja sih teman-teman, tapi aku lebih suka dipindahkan karena kalau misalkan kita mau bikin adonan yang baru itu kita langsung bisa pakai bowlnya lagi. Selanjutnya tambahkan dengan pasta pandan dan juga pewarna hijau muda. Tambahkan juga margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Kemudian diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap ya teman-teman supaya hasil bolunya tidak bantat. Dan ini aku sudah siapkan loyang ukuran 24 x 24 cm, tingginya 4 cm. Tuang adonan ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya sudah dioles margarin dan ditabur tepung tipis ya teman-teman. Jangan lupa untuk diratakan dan juga dihentakkan. Kemudian ini di oven. Di sini aku pakai suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan bikin larutan agar ya. Ini aku pakai 100 gram gula pasir, vanili, dan juga 1 bungkus agar putih. Lalu tambahkan dengan 600 ml air. Masak sampai agarnya mendidih ya teman-teman. Jangan lupa untuk ditambah sedikit garam. Nah, sambil menunggu agarnya mendidih, ini bolunya sudah mateng, langsung aja diangkat ya teman-teman. Sisir pinggirannya. Nah, ini kan biasanya bolunya itu menciut ya teman-teman. Jadi nanti kita pakai loyang yang kedua itu lebih kecil. Nah, ini bolunya didinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita cek lagi agar-agar yang kita masak ya teman-teman. Nah, ini udah mendidih, matikan api kompornya. Selanjutnya ini kita ambil sedikit agar-agar ya teman-teman. Ini aku udah siapkan 3 mangkok kecil. Ini aku pakai tinwal. Aku lupa ini yang berapa mili ya teman-teman. Nanti aku tulis di deskripsi aja. Ini kita ambil 1 sendok sayur. Kita beri pewarna merah. Kemudian yang kedua diberi pewarna kuning. Ini warnanya sedikit aja ya teman-teman supaya hasilnya cantik. Nah, kemudian yang ketiga diberi pewarna hijau muda. Ini dibiarkan sampai dingin mengeras ya teman-teman.
Nah, untuk sisanya kita sisihkan terlebih dahulu karena ini pancinya akan aku gunakan untuk memasak agar lagi. Nah, ini kita bikin larutan agar yang untuk membuat puding busanya ya teman-teman. Takaran agar dan gulanya itu sama, yang beda cuman airnya aja lebih sedikit ya teman-teman. Karena ini akan dicampurkan dengan kocokan putih telur. Jadi nanti akan menghasilkan yang namanya puding busa. Dan ini udah mendidih, matikan api kompornya. Ini disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan wadah, kita masukkan 3 butir putih telur. Kemudian tambahkan sedikit rum. Ini cuman esen aja ya teman-teman, jadi ini halal supaya tidak terlalu amis. Nanti baunya wangi ya teman-teman. Selanjutnya ini di mixer sampai mengembang putih dan dia itu kaku ya teman-teman. Jadi saat dibalik nanti dia nggak akan jatuh. Dan ini putih telurnya sudah mengembang dan kaku ya teman-teman. Selanjutnya ini kita tuang larutan agarnya sedikit demi sedikit. Nah, kita tuang lagi yang kedua. Kita mixer lagi. Nah, selanjutnya tuang untuk yang terakhir. Ini kenapa aku bertahap ya teman-teman, karena supaya putih telurnya itu nggak terlalu mencair ya teman-teman, jadi dia nggak turun adonannya. Nah, kalau misalkan terlalu lama dan juga langsung kita tuang cairan seluruhnya, itu nanti dia terlalu encer teman-teman hasilnya, jadi kurang cantik ya, nanti pas dituang ke hasilnya kurang tinggi. Selanjutnya ini agar yang sudah diberi pewarna, udah dingin, udah mengeras, kita potong-potong seperti ini, kotak-kotak kecil ya teman-teman. Boleh dipotong sesuai selera, asal dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Nah, ini aku siapkan loyang ukuran 22 x 22 cm. Ini loyangnya lebih kecil dari loyang bolunya ya teman-teman, supaya bolunya itu nanti hasilnya pas ya teman-teman. Kalau kita pakai ukuran loyang yang kedua dan loyang bolunya itu sama, nanti pinggirnya itu kurang ya teman-teman, jadi bolunya itu nanti nggak full. Selanjutnya tuang agar yang sudah dipotong ke dalam kocokan putih telur ya teman-teman. Nah, setelah diaduk rata, kemudian kita tuang di atas bolunya. Pastikan agar-agarnya merata ya teman-teman. Nah, ini diratakan. Nah, setelah rata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk sisa agar yang tadi dibuat warna ya teman-teman, yang tadi sisa untuk
diberi 3 warna itu. Ini kita tambahkan dengan pewarna hijau atau juga pasta pandan boleh. Ini dicairkan lagi ya teman-teman, karena ini sudah agak mengental. Nah, setelah mencair atau mendidih, ini bisa kita matikan api kompornya. Selanjutnya ini kita tuang di atas puding busa ya teman-teman. Dituang perlahan dan pastikan puding busanya ini udah agak set ya teman-teman. Selanjutnya ini dibiarkan dingin dulu ya teman-teman. Nah, ini udah set, udah dingin. Ini kita lepaskan dari loyangnya ya teman-teman. Ini dibantu disisir pinggirannya. Nah, ini dilepasinnya pelan-pelan ya teman-teman. Dan tara, sudah jadi. Dan ini nempel ya teman-teman di loyangnya, nggak apa-apa. Selanjutnya ini dirapikan ya teman-teman, diiris tipis pinggirannya supaya hasilnya lebih rapi. Dan selanjutnya ini dibagi. Ini aku potong-potong. Yang pertama 2 bagian, kemudian 3 bagian. Selanjutnya dipotong lagi 3 bagian, 3 bagian. Dan hasilnya jadi 36 potong ya teman-teman. Hasilnya lumayan banyak dan lumayan gede-gede teman-teman. Jadi ini bisa dijual dengan harga 2.000 minimal ya teman-teman, 2.500 sampai 3.000 rupiah, menyesuaikan daerah teman-teman ya. Kalau untuk dijual ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP set ukuran 8 x 18 cm. Kalau mau dibungkusnya plastiknya tertutup, teman-teman bisa pakai plastik OPP kantong yang ukuran 9 x 10 cm ya teman-teman. Itu ada. Jadi ini aku kan titip di toko kue ya teman-teman. Biasanya tokonya tuh ada yang minta seperti ini aja, ada yang minta tertutup rapat. Ini cantik kan ya teman-teman. Jadi kalau yang tertutup rapat, teman-teman pakai plastik OPP yang kantong aja. Dan ini udah selesai, aku bungkus semuanya. Dan ini dia hasilnya. Cantik banget kan teman-teman? Rasanya juga enak banget. Kalian wajib banget coba di rumah. Bisa untuk ide jualan juga, atau buat snack arisan atau acara keluarga lainnya. Dan ini aku mau kasih lihat teman-teman, aku cobain dulu. Ini bolunya lembut banget ya teman-teman, karena pakai metode all in one. Dan juga pudingnya itu manis, teksturnya itu kayak keras-keras gitu loh teman-teman. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Bye bye.